Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas liabilitas jangka panjang. Ya, di materi sebelumnya telah dibahas tentang liabilitas lancar. Nah, liabilitas jangka panjang ini akan terbagi menjadi beberapa sub pokok. Yang pertama adalah pendanaan untuk perusahaan. Yang kedua adalah sifat dasar hutang obligasi. Yang ketiga adalah akuntansi untuk hutang obligasi. Bagian keempatnya adalah pelaporan liabilitas jangka panjang. Kemudian akan dilengkapi dengan analisis dan interpretasi keuangan dan soal ilustratif. Baik, kita mulai dengan pendanaan untuk perusahaan. Perusahaan mendanai kegiatan operasinya dengan menggunakan sumber-sumber di bawah ini. Yang pertama adalah hutang jangka pendek. Ya, contohnya adalah membeli barang atau jasa secara kredit. Nah, kemudian yang keduanya hutang jangka panjang, contohnya adalah penerbitan obligasi atau wesel bayar. Dan yang ketiga adalah dengan ekuitas, yaitu seperti menerbitkan saham biasa dan saham preference. Apa yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi atau istilahnya adalah bond merupakan bentuk surat hutang yang dikenakan bunga. Seperti surat hutang, obligasi mengharuskan pembayaran bunga dilakukan secara berkala dengan nilai nominal harus dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo. Pemegang obligasi adalah kreditur dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga klaim mereka atas aset perusahaan memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham. Ya, nah jadi obligasi ini merupakan salah satu bentuk dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kalau secara sederhana bisa dikatakan sebagai surat bukti berhutang, begitu ya. Oke. Nah, untuk mengilustrasikan pengaruh pendanaan jangka panjang, perusahaan Himawan mempertimbangkan rencana berikut untuk menerbitkan hutang dan ekuitas. Nah, di sini ada 3 rencana ya tentang pengaruh pendanaan jangka panjang ini. Yang pertama, perusahaan Himawan itu mempertimbangkan rencana 1 ya, yaitu hanya menerbitkan saham biasa saja dengan nilai nominal 10.000 ya. Nah, di sini totalnya adalah 4 miliar. Jadi di sini untuk penerbitan saham biasa posisinya atau persentasenya adalah 100%. Nah, kemudian rencana kedua, Himawan memiliki rencana yaitu penerbitan saham preference ya dengan bunga 9%, nilai nominalnya 50.000 sebanyak 2 miliar. Kemudian menerbitkan saham biasa ya juga jumlahnya adalah 2 miliar. Dengan persentase 50%. Dan rencana ketiga, Himawan menerbitkan obligasi dengan bunga 12% sebanyak 50% senilai 2 miliar. Kemudian menerbitkan saham preference dengan bunga 9% dengan nilai nominal 50.000 sebesar 1 miliar yaitu 22% ya persentasenya. Kemudian menerbitkan saham biasa nilai nominal 10.000 sebesar 1 miliar dengan persentase 25%. Nah, secara total pendanaan semuanya sama ya, yaitu rencana 1, 2, dan 3 secara total adalah 4 miliar. Nah, dalam masing-masing rencana pendanaan tersebut sebagai kegiatan operasi perusahaan didanai dengan menerbitkan saham biasa. Tapi persentase yang dibiayai oleh saham biasa bermacam-macam, mulai dari 100% sampai 20%. Ya. Nah, 20% ya. Coba kita lihat kembali ya. Di sini 25%. Dalam memutuskan rencana mana yang diambil, pengaruh dari pendapatan per saham sering dipertimbangkan. Nah, laba per saham ya atau yang dikenal dengan istilah earning per share atau EPS, gunanya adalah mengukur pendapatan yang didapat dari tiap lembar saham biasa. Nah, cara menghitungnya dengan rumus laba per saham itu adalah laba bersih dikurangi dividen preference ya dibagi jumlah saham yang beredar. Dividen preference itu dividen yang istimewa
ya dari saham istimewa. Nah, kita lihat ilustrasinya. Asumsikan data dari perusahaan Himawan. Yang pertama, laba sebelum bunga dan pajak adalah 800 juta, tarif pajaknya 40%, kemudian seluruh obligasi dan saham diterbitkan pada nilai buku. Dampak dari rencana pendanaan pada laba bersih dan laba per saham Himawan ditunjukkan dalam tampilan berikut ini. Nah, kita lihat tadi berdasarkan informasi rencana 1, 2, dan 3, obligasi dengan bunga 12% di sini di rencana 1 dan rencana 2 kan tidak ada, ya. Adanya di rencana 3 tadi, ya, berdasarkan pengaruh pendanaan jangka panjang yang tadi sudah diperlihatkan. Menerbitkan obligasi dengan bunga 12%. Sehingga di rencana 3 menghasilkan angka sebesar 2 miliar. Nah, kemudian untuk saham reference, ya, di sini rencana 2 dan rencana 3, ya. Kemudian saham biasa di rencana 1, 2, dan 3. Secara total kan semuanya 4 miliar. Nah, kemudian kita hitung laba sebelum bunga dan pajaknya tadi sebesar 800 juta. Ya, dikurangi bunga obligasi. Nah, karena rencana 1 dan rencana 2 tidak ada penerbitan obligasi, maka bunga obligasinya 0. Ya, sedangkan di rencana 3 ada penerbitan obligasi, maka di sini adalah 240 juta. Nah, kemudian laba sebelum PPh-nya, ya, kita totalkan. Kita kurangi, ya, laba sebelum bunga dan PPh dikurangi bunga obligasi, hasilnya rencana 1 dan rencana 2 adalah 800 juta, sedangkan di rencana 3 800 juta dikurangi 240 juta menjadi 560 juta. Dikurangi PPh yaitu 320 juta baik untuk rencana 1 maupun rencana 2 dan 224 juta untuk rencana 3. Nah, PPh ini kita peroleh dari laba sebelum PPh. Nah, kemudian kita cari laba bersihnya. 800 juta dikurangi 320 juta yaitu 480 juta untuk rencana 1 dan rencana 2. Sedangkan rencana 3 adalah 560 juta dikurangi 224 juta menjadi 336 juta. Kemudian karena menerbitkan saham preference, maka rencana 2 dan rencana 3, ya, ada dividen sebesar 180 juta dan 90 juta. Maka dividen tersebut dikurangkan dari laba bersih, hasilnya yang tersedia sebagai dividen untuk saham biasa adalah rencana 1 480 juta, di rencana 2 300 juta, di rencana 3 246 juta. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar, ya, maka diperoleh 480 juta dibagi 400.000, hasilnya adalah 1.200. Kemudian 300 juta dibagi 200.000, ya, hasilnya adalah 1.500, dan 246 juta dibagi 100.000, hasilnya 2.460. Dari sini berdasarkan perbandingan rencana 1, 2, dan 3, laba per saham untuk saham biasa bisa dilihat yang paling tinggi adalah rencana 3, ya. Nah, tampilan tersebut menunjukkan bahwa rencana 3 menghasilkan laba per saham untuk saham biasa yang paling tinggi, sehingga tentu saja yang paling menarik bagi pemegang saham biasa. Jika perkiraan penghasilan lebih dari 800 juta, maka selisih antar laba per saham untuk memegang saham biasa antara rencana 1 dan rencana 3 akan lebih besar. Akan tetapi, jika laba yang dihasilkan lebih rendah, rencana 1 dan 2 akan menjadi lebih menarik untuk pemegang saham. Untuk ilustrasi, tampilan 2 menunjukkan dampak pada laba per saham jika perkiraan laba adalah 440 juta bukan 800 juta. Jadi tadi yang kita hitung sebesar 800 juta. Ya. Coba kita lihat di sini. Nah, selain pengaruh terhadap laba per saham, perusahaan harus mempertimbangkan faktor lain
dalam memutuskan rencana pendanaan. Sebagai contoh, jika obligasi diterbitkan, bunga dan nilai nominal pada saat jatuh tempo harus dibayar. Jika tidak dibayar, pemegang obligasi dapat membawa kasus ini ke pengadilan dan memelitkan perusahaan. Sebaliknya, secara hukum, perusahaan tidak memiliki liabilitas untuk membayar dividen, baik untuk saham preferred maupun saham biasa. Nah, berikut Ibu jelaskan tentang latihan soalnya ya. Contoh latihan soal. CV Ghazali sedang mempertimbangkan alternatif rencana berikut untuk mendanai perusahaannya. Ya, rencana 1 dan rencana 2. Di sini kita lihat perbandingannya. Menerbitkan obligasi dengan bunga 10% itu tidak dilakukan di rencana 1, ya, tapi dilakukan di rencana 2. Kemudian yang kedua, menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal 10.000 di rencana 1 itu sebesar 3 miliar dan rencana kedua sebesar 1 miliar. Kemudian diketahui tarif PPh diperkirakan 40% dari laba. Hitunglah laba per saham untuk saham biasa untuk masing-masing alternatif rencana pendanaan dengan asumsi bahwa laba sebelum bunga obligasi dan PPh adalah 750 juta. Nah, kita lihat di sini jawaban latihannya. Nah, laba sebelum bunga obligasi dan PPh ya, tadi di sini di dalam soalnya laba sebelum bunga adalah 750 juta, maka kita masukkan ke sini laba sebelum bunga obligasi dan PPh baik di rencana 1 maupun di rencana 2 sebesar 750 juta. Nah, kemudian bunga obligasinya karena tadi di rencana 1 tidak ada, begitu ya, maka di sini juga hasilnya adalah 0, sedangkan di rencana 2 besarannya adalah 200 juta. Nah, dari mana 200 juta ini? Dari obligasi yang diterbitkan dengan bunga 10%, tadi 2 miliar dikali dengan 10%. Ya, hasilnya 200 juta. Nah, kemudian laba sebelum PPh-nya 750 juta dikurangi dengan bunga obligasi. Di rencana 1 hasilnya 750 juta, sedangkan di rencana 2 hasilnya adalah 550 juta. Kemudian laba bersih itu 750 juta dikali 40%. Tadi diperkirakan di dalam soal ya, labanya tarifnya adalah 40%, maka laba bersih adalah 300 juta ya untuk rencana 1, dan rencana 2-nya adalah 220 juta. Ya, diperoleh dari 550 juta dikali 40%. Nah, maka dividen untuk saham preferred-nya pada rencana 1 sebesar 450 juta diperoleh dari 750 juta dikurangi 300 juta. Ya, kemudian rencana 2 550 juta dikurangi 220 juta menjadi 330 juta. Nah, kemudian tersedia untuk dividen saham biasanya tidak ada, maka jumlah lembar saham biasanya adalah 450 juta dan 330 juta. Laba per saham untuk saham biasanya adalah 300.000 ya, sedangkan di rencana 2 adalah 100.000, maka 450 juta dibagi 300.000 adalah 1.500 dan 330 juta dibagi 100.000 adalah 3.300 ya. Maka di sini laba per lembar sahamnya lebih tinggi pada rencana 2. Sifat dasar hutang obligasi. Obligasi perusahaan biasanya berbeda pada nilai nominal, suku bunga, tanggal pembayaran bunga, dan tanggal jatuh tempo. Obligasi juga berbeda dalam hal lain seperti apakah aset perusahaan dijaminkan untuk mendukung obligasi atau tidak. Kita lihat karakteristik dan terminologi obligasi, bahwa suatu perusahaan yang menerbitkan obligasi akan membuat kontrak dengan pemegang obligasi yang disebut kontrak obligasi, atau istilahnya bond indenture atau trust indenture. Penerbitan obligasi biasanya terdiri atas sejumlah obligasi individual. Biasanya nilai nominal dari masing-masing obligasi yang disebut pokok atau prinsipal adalah sebesar 1 juta atau kelipatan dari 1 juta. Bunga obligasi dapat dibayarkan setiap tahun, setiap semester atau setiap kuartal, tapi kebanyakan membayar bunga setiap semester. Saat seluruh obligasi yang diterbitkan dalam satu waktu jatuh tempo secara bersamaan, maka obligasi tersebut dinamakan obligasi berjangka.
Jika tanggal jatuh tempo tersebar dalam beberapa tanggal, 1/10 dari total penerbitan obligasi senilai 1 miliar atau sebesar 100 juta, jatuh tempo pada tahun ke-16 setelah tanggal penerbitan, obligasi senilai 100 juta berikutnya pada tahun ke-17 dan seterusnya. Obligasi yang dapat dipertukarkan dengan efek lainnya seperti saham biasa disebut obligasi convertible atau convertible bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki hak untuk menebusnya sebelum tanggal jatuh temponya disebut obligasi yang dapat ditebus atau callable bonds. Obligasi yang diterbitkan berdasarkan integritas atau kredit perusahaan disebut obligasi debentur atau debenture bonds. Hasil dari penerbitan obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, hasil yang diterima atas obligasi bergantung pada hal berikut ini. Yang pertama adalah nilai nominal obligasi yang merupakan nilai yang akan jatuh tempo. Kemudian suku bunga obligasi dan suku bunga pasar untuk obligasi lain yang hampir sama. Nilai nominal dan bunga periodik obligasi yang akan dibayarkan disebut dalam kontrak obligasi. Suku bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal obligasi disebut suku bunga kontrak atau kontrak rate, atau suku bunga kupon disebut sebagai kupon rate. Suku bunga pasar atau market interest rate atau suku bunga efektif, yaitu effective interest rate, ditentukan oleh transaksi antara pembeli dan penjual dari obligasi yang serupa. Suku bunga pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penilaian investor terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mengenai masa depan. Dengan membandingkan suku bunga pasar dan suku bunga kontrak, dapat ditentukan apakah obligasi akan terjual lebih dari, kurang dari, atau pada nilai nominalnya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, jika suku bunga pasar lebih tinggi dari suku bunga kontrak dengan nilai kurang dari 1 juta, maka harga jual lebih kecil dari nilai nominal. Maka keputusan yang diambil adalah dijual pada diskon. Yang kedua, jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga kontrak sebesar 1 juta, maka harga jual sama dengan nilai nominal dan keputusannya dijual pada nilai nominal. Ketiga, jika suku bunga pasar lebih kecil dari suku bunga kontrak, lebih dari 1 juta nilainya, maka harga jual lebih besar daripada nilai nominal. Keputusannya dijual pada harga premium. Jika suku bunga kontrak sama dengan suku bunga pasar, maka obligasi akan dijual pada nilai nominal. Jika suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kontrak, maka obligasi dijual dengan diskon atau kurang dari nilai nominalnya. Obligasi terjual dengan diskon karena pembeli tidak bersedia membayar sebesar nilai nominal untuk obligasi dengan suku bunga kontrak yang lebih rendah dari suku bunga pasar. Di sisi lain, jika suku bunga pasar lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kontrak, maka obligasi dijual dengan premium atau lebih tinggi dari nilai nominalnya. Dalam kasus ini, obligasi terjual dengan premium karena pembeli bersedia membayar lebih tinggi daripada nilai nominal untuk obligasi dengan suku bunga kontrak yang lebih tinggi dari suku bunga pasar. Harga obligasi dituliskan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Sebagai contoh, obligasi dengan nilai nominal 1 juta yang dinyatakan pada 98 dapat dibeli atau dijual dengan harga 980 juta, yaitu 1 juta dikali 0,98. Demikian juga obligasi yang dinyatakan pada 109 dapat dibeli atau dijual dengan harga 1.090.000 yang diperoleh dari hasil 1 juta dikali 1,09. Berikutnya subtema tentang akuntansi untuk hutang obligasi. Obligasi mungkin diterbitkan pada nilai nominalnya, diskon atau premium. Ketika obligasi diterbitkan kurang atau lebih dari nilai nominalnya, diskon atau premium harus diamortisasi sepanjang umur obligasi. Pada tanggal jatuh tempo, nilai nominalnya harus terbayar kembali. Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin menebus obligasi sebelum tanggal jatuh temponya dengan membeli kembali obligasi tersebut dari investor.
obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga kontrak, obligasi akan terjual pada nilai nominalnya atau pada harga 100. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari PT Menara Timur Communication menerbitkan obligasi di bawah ini. Nilai nominal 100 juta, suku bunga kontraknya 12%, bunga dibayarkan per semester yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jangka waktu obligasi 5 tahun, suku bunga pasar 12%. Di sini bisa kita lihat bahwa suku bunga kontrak sama dengan suku bunga pasar. Oleh karena suku bunga kontrak sama dengan suku bunga pasar, obligasi akan terjual pada nilai nominalnya. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah kas sebesar 100 juta, kas bertambah 100 juta, dan hutang obligasi bertambah 100 juta. Setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, setelah obligasi diterbitkan dilakukan pembayaran bunga sebesar 6 juta. 6 juta diperoleh dari 100 juta dikali 12% dikali setengah tahun. Pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 30 Juni dicatat sebagai berikut, yaitu beban bunga pada kas. Beban bunga bertambah, kas berkurang sebesar 6 juta. Pada tanggal jatuh tempo, pembayaran pokok sebesar 100 juta dicatat sebagai berikut, yaitu hutang obligasi berkurang 100 juta dan kas berkurang 100 juta. Yang kedua adalah obligasi yang diterbitkan pada harga diskon. Jika suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kontrak, obligasi akan terjual dengan harga di bawah nilai nominalnya. Hal ini dikarenakan investor tidak bersedia membayar sebesar nilai nominal untuk obligasi dengan suku bunga kontrak yang lebih rendah daripada suku bunga obligasi lain yang mirip, yaitu suku bunga pasar. Selisih antara nilai nominal dan harga jual obligasi disebut diskon. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari, PT Wiguna Gemilang Distribution menerbitkan obligasi sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini, nilai nominalnya sebesar 100 juta, suku bunga kontrak 12 juta, bunga dibayar per semester 30 Juni dan 31 Desember, jangka waktu obligasi 5 tahun, suku bunga pasar 13%. Nah, dari contoh sebelumnya, bahwa suku bunga kontrak itu nilainya sama dengan suku bunga pasar sebesar 12% dari penjelasan yang sebelumnya. Nah, sedangkan penjelasan untuk ini suku bunga kontraknya itu lebih kecil daripada suku bunga pasar. Nah, oleh karena lebih kecil, maka obligasi akan terjual pada harga lebih rendah daripada nilai nominal. Diasumsikan obligasi terjual dengan harga 96.406.000. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasinya, kas sebesar 96.406.000 bertambah, kemudian diskon hutang obligasi 3.594.000, kemudian hutang obligasi bertambah 100 juta. Ya. Nah, nilai 96.406.000 ini merupakan nilai investor bersedia membayar untuk obligasi yang mempunyai suku bunga kontrak 12%. Lebih rendah daripada suku bunga pasar 13%. Diskon merupakan cara pasar untuk menyesuaikan suku bunga kontrak obligasi ke suku bunga pasar yang lebih tinggi. Akun diskon utang obligasi merupakan kontra akun dari utang obligasi dan posisi normal saldo akun ini terletak pada sisi debit. Akun ini dikurangkan dari hutang obligasi untuk menentukan nilai buku dari hutang obligasi. Jadi setelah ayat jurnal di atas dimasukkan, nilai buku hutang obligasi menjadi 96.406.000. Nah, di sini ada contoh latihan amortisasi premium. Pada hari pertama menerbitkan obligasi. Contoh latihan menerbitkan obligasi pada harga diskon. Ya. Pada hari pertama tahun fiskal, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun senilai 1 miliar. Dengan bunga 6% dan dibayarkan per semester masing-masing 30 juta.
30 juta ini diperoleh dari 1 miliar dikali 6% dikali setengah tahun dan menerima uang tunai sebesar 936.420. Buat ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi tersebut. Ayat jurnalnya yaitu kas dan diskon utang obligasi pada hutang obligasi. Kasnya sebesar 936.420.000, diskon hutang obligasinya adalah 63.580.000 dan hutang obligasi adalah 1 miliar ya. Tadi yang nilai ini sudah kita peroleh ya, dari 1 miliar dikali 6% dikali setengah tahun menjadi 936.420.000. Kita masukkan ke dalam akun kas. Dan diskon utang ini merupakan selisih dari hutang obligasi dengan kas. Amortisasi diskon obligasi. Ya. Amortisasi diskon obligasi harus diamortisasi selama umur obligasi. Ayat jurnal untuk mengamortisasi diskon obligasi ditunjukkan di bawah ini, yaitu beban bunga pada diskon hutang obligasi. Ayat jurnal tersebut bisa dibuat setiap tahunnya sebagai ayat jurnal penyesuaian, atau ayat jurnal tersebut bisa digabungkan dengan pembayaran bunga per semester. Jadi amortisasi ini fungsinya untuk sama seperti hanya penyusutan pada aset berwujud ya. Kalau amortisasi berarti penyusutan pada aset tidak berwujud. Nah, obligasi itu termasuk surat berharga ya. Untuk cara kedua, ayat jurnal akan menjadi seperti berikut ini, yaitu beban bunga pada diskon hutang obligasi dan kas. Nah, dalam menghitung amortisasi diskon obligasi itu ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode garis lurus dan metode suku bunga efektif. Nah, untuk materi kali ini yang akan dibahas adalah amortisasi dengan metode garis lurus. Metode garis lurus dalam amortisasi diskon obligasi menghasilkan amortisasi periodik dalam jumlah yang sama. Sebagai contoh, amortisasi diskon obligasi PT Wiguna Gemilang Distribution sebesar 3.594.000 dihitung sebagai berikut. Diskon hutangnya 3.594.000, kemudian umur obligasinya 5 tahun, amortisasi per semesternya adalah 359.400. Diperoleh dari 3.594.000 dibagi 10 periode. 10 periode itu 5 tahun ya, per setengah tahun. Nah, ayat jurnal gabungan untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi diskon adalah sebagai berikut. Jurnalnya beban bunga pada diskon hutang obligasi dan kas. Ayat jurnal tersebut dibuat setiap tanggal pembayaran bunga. Jadi, nilai beban bunga per semester atas obligasi tetap sama sepanjang umur obligasi. Dampak dari amortisasi diskon adalah untuk meningkatkan beban bunga dari 6 juta ke 6.359.400 pada setiap tanggal pembayaran bunga per semester. Akibatnya suku bunga kontrak meningkat dari 12% ke suku bunga yang mendekati suku bunga pasar sebesar 13%. Selain itu, dengan diamortisasinya diskon, nilai buku obligasi terus meningkat sampai sama dengan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Kita lihat di sini contoh latihan amortisasi premium. Menggunakan obligasi dari contoh latihan sebelumnya, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi diskon obligasi terkait. Ya, di contoh sebelumnya itu tadi dijelaskan bahwa pada hari pertama tahun buku perusahaan menerbitkan obligasi jangka waktu 5 tahun sebesar 2 miliar dengan bunga 12% dan dibayar per semester sebesar 120 juta. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini beban bunganya adalah 36.358.000 dengan diskon hutang obligasi 6.358.000 ya. Dan kas adalah 30 juta. Nah, ini dilihat dari contoh dari sini. Nah, dari sini.
Obligasi yang diterbitkan pada harga premium. Jika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga kontrak, obligasi akan terjual dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Hal ini dikarenakan investor bersedia membayar lebih untuk obligasi dengan suku bunga kontrak yang lebih tinggi daripada suku bunga lain yang mirip, atau suku bunga pasar. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 1 Januari PT Nakula Transportation menerbitkan obligasi sebagai berikut. Nilai nominal 100 juta, suku bunga kontrak 12%, bunga dibayarkan per semester 30 Juni dan 31 Desember, jangka waktu obligasi 5 tahun, suku bunga pasar lebih kecil dari suku bunga kontrak yaitu 11%. Karena suku bunga kontrak lebih besar daripada suku bunga pasar, obligasi akan terjual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Diasumsikan obligasi terjual dengan harga 103.769.000. Ayat jurnal untuk mencetak penerbitan obligasi adalah kas sebesar 103.769.000 pada hutang obligasi sebesar 100 juta dan premium hutang obligasi 3.769.000. Premium sebesar 3.769.000 merupakan nilai tambah investor bersedia membayar untuk obligasi yang memiliki suku bunga kontrak lebih tinggi daripada suku bunga pasar. Premium merupakan cara pasar untuk menyesuaikan suku bunga kontrak dengan suku bunga pasar yang lebih rendah. Akun premium pada hutang obligasi memiliki saldo normal pada sisi kredit. Akun ini ditambahkan pada hutang obligasi untuk menentukan nilai buku hutang. Jadi setelah ayat jurnal di atas, nilai buku hutang obligasi menjadi 103.769.000 diperoleh dari 100 juta ditambah 3.769.000. Contoh latihan menerbitkan obligasi pada harga premium. Pada hari pertama tahun buku, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi berjangka waktu 5 tahun senilai 2 miliar dengan bunga 12% yang dibayarkan per semester masing-masing sebesar 120.000, yaitu diperoleh dari 2 miliar dikali 12% dikali setengah tahun dan menerima uang tunai sebesar 2.154.440.000. Maka jurnalnya kas karena di sini menerima uang tunai sebesar 2.154.440.000, maka kas bertambah dan premium hutang obligasi serta hutang obligasi bertambah sebesar 154.440.000 dan hutang obligasinya 2 miliar. Amortisasi premium obligasi. Sama halnya dengan diskon obligasi, premium obligasi juga harus diamortisasi sepanjang umur obligasi. Amortisasi dapat dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau metode suku bunga efektif. Ayat jurnal untuk mengamortisasi premium obligasi adalah premium hutang obligasi pada beban bunga. Ayat jurnal tersebut bisa dibuat setiap tahun sebagai jurnal penyesuaian atau digabungkan dengan pembayaran bunga per semester. Untuk cara kedua, ayat jurnal akan menjadi seperti yang ditunjuk berikut, yaitu beban bunga dan premium hutang pada kas. Sebagai contoh, amortisasi premium pada contoh sebelumnya, yaitu 3.769.000 dihitung menggunakan metode garis lurus, premium hutang obligasi sebesar 3.769.000, umur obligasi 5 tahun, amortisasi per semester 376.900. Amortisasi per semester amortisasi per semester ini diperoleh dari 3.769.000 dibagi 10 periode atau 5 tahun masing-masing 2 semester. Ayat jurnal gabungan untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium, yaitu beban bunga dan premium utang obligasi pada kas. Ayat jurnal tersebut dibuat setiap tanggal pembayaran bunga, jadi beban bunga per semester atas obligasi tetap sama sepanjang umur obligasi. Dampak dari obligasi
dampak dari amortisasi premium adalah untuk mengurangi beban bunga dari 6 juta menjadi 5.623.100. Akibatnya, pengurangan ini menurunkan suku bunga dari 12% ke suku bunga yang mendekati suku bunga pasar, yaitu 11%. Selain itu, dengan diamortisasinya premium, nilai buku obligasi menurun sampai nilai itu sama dengan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Contoh latihan, amortisasi premium. Menggunakan obligasi dari contoh sebelumnya, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium obligasi. Maka jurnalnya adalah beban bunga dan premium hutang obligasi pada kas. Materi berikutnya adalah penebusan obligasi. Sebuah perusahaan dapat menarik atau menebus obligasi sebelum tanggal jatuh temponya. Hal ini sering dilakukan jika suatu suku bunga pasar menurun secara signifikan setelah obligasi diterbitkan. Dalam situasi tersebut, perusahaan dapat menjual obligasi baru pada suku bunga yang lebih rendah dan menggunakan dana yang diperolehnya untuk menebus obligasi awal. Callable bonds atau obligasi yang dapat ditebus dapat dibeli kembali oleh perusahaan penerbit dalam periode waktu dan pada harga yang dinyatakan dalam kontrak obligasi. Biasanya harga penebusan lebih tinggi daripada nilai nominal. Perusahaan juga dapat menebus kembali obligasi dengan membelinya di pasar terbuka. Sebuah perusahaan biasanya menebus obligasinya pada harga yang berbeda dari nilai tercatat. Nilai tercatat atau nilai buku dari hutang obligasi merupakan saldo akun hutang obligasi yang dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi dan ditambah dengan premium yang belum diamortisasi. Laba atau rugi dapat direalisasi dalam penebusan obligasi sebagai berikut. Yang pertama, laba dicatat apabila harga yang dibayarkan untuk menebus obligasi lebih rendah daripada nilai tercatat obligasi. Rugi dicatat apabila harga yang dibayarkan untuk menebus obligasi di atas nilai tercatat obligasi. Laba dan rugi atas penebusan obligasi dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain di laporan laba rugi. Sebagai contoh, diasumsikan pada tanggal 30 Juni sebuah perusahaan memiliki obligasi seperti di bawah ini. Nilai pokok obligasi 100 juta, premium hutang obligasi adalah 4 juta. Pada tanggal 30 Juni perusahaan membeli 1/4 bagian obligasi. Ya, tadi nilai pokoknya adalah 100 juta, maka 1/4-nya adalah 25 juta. Tetapi dibeli dengan harga 24 juta. Nah, ayat jurnal untuk mencatat penebusan tersebut adalah hutang obligasi sebesar 25 juta. Kemudian premium hutang obligasinya 1 juta, pada kas 24 juta, dan laba atas penebusan obligasi. Dalam ayat jurnal sebelumnya hanya bagian premium yang terkait dengan obligasi yang ditebus, yaitu 4 juta dikali 20% sama dengan 1 juta yang dihapuskan. Selisih antara nilai tercatat dari obligasi yang dibeli 26 juta itu diperoleh dari 25 juta ditambah 1 juta. Dan harga yang dibayarkan untuk penebusan 24 juta dicatat sebagai laba. Diasumsikan perusahaan membeli sisa obligasi yang masih beredar senilai 75 juta yang dimiliki oleh investor sebesar 79.500.000 pada tanggal 1 Juli. Ayat jurnal untuk mencatat penebusan tersebut adalah hutang obligasi 75 juta, premium hutang obligasi 3 juta, rugi atas penebusan obligasi 1.500.000, pada kas 79.500.000. Contoh latihan penebusan hutang obligasi. Sebuah obligasi yang diterbitkan dengan nilai nominal 500 juta dan masih memiliki diskon yang belum diamortisasi sebesar 40 juta, ditebus seharga 475 juta. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penebusan obligasi. Maka jurnalnya hutang obligasi 500 juta, rugi atas penebusan obligasi 15 juta, diskon hutang obligasi 40 juta, dan kas 475 juta.
Perusahaan sering mendanai kegiatan operasinya dengan menerbitkan hutang obligasi. Sebagai alternatif, perusahaan juga bisa menerbitkan wesel angsuran atau yang disebut sebagai installment notes, yaitu hutang yang peminjam dana harus melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama secara periodik sepanjang jangka waktu wesel angsuran tersebut. Tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pembayaran untuk sebagian dari jumlah dana yang dipinjam yang disebut prinsipal, dan pembayaran bunga atas jumlah yang beredar. Di akhir jangka waktu wesel angsuran, nilai pokok akan terbayar secara penuh. Wesel angsuran sering digunakan untuk pembelian aset tertentu seperti peralatan, dan seringkali aset yang dibeli menjadi jaminan atas wesel angsuran. Nah, ketika wesel angsuran itu berjamin aset tetap, wesel angsuran ini dinamakan surat hutang berjamin aset tetap atau istilah dalam akuntansi disebut sebagai mortgage note. Jika peminjam gagal untuk membayar surat hutang berjamin aset tetap, pemberi dana berhak untuk mengambil alih aset yang dijaminkan dan menjual aset itu untuk melunasi hutangnya. Surat hutang berjamin aset tetap khususnya diterbitkan oleh bank untuk perseorangan. Baik, materi berikutnya adalah menerbitkan wesel angsuran. Jadi selain obligasi, hutang jangka panjang juga termasuk di dalamnya adalah wesel angsuran. Ketika wesel angsuran diterbitkan, ayat jurnal dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit wesel bayar. Artinya, kas bertambah, wesel bayar bertambah. Sebagai contoh, diasumsikan perusahaan Lukman menerbitkan wesel angsuran untuk Bank Ceria pada tanggal 1 Januari. Di sini nilai pokok weselnya 24 juta, suku bunga 6%, jangka waktu 5 tahun, pembayaran tahunannya 5.698.000. Ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel yaitu kas pada wesel bayar. Wesel bayar sebelumnya mengharuskan perusahaan Lukman untuk membayar kembali nilai pokok dan bunga dalam pembayaran dengan jumlah yang sama sebesar 5.698.000 mulai dari 31 Desember selama 5 tahun ke depan. Tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup komponen bunga dan pokok. Porsi bunga dari pembayaran wesel angsuran dihitung dengan mengalihkan suku bunga dengan nilai buku wesel angsuran di awal periode. Porsi pokok pembayaran merupakan selisih antara total pembayaran dengan komponen bunga. Penghitungannya sebagai berikut. Kolom pertama berisi tahun yang berakhir, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian kolom A berisi nilai buku per tanggal 1 Januari yaitu sebesar 24 juta di tahun 2014. Kemudian dilakukan pembayaran wesel angsuran sebesar 5.698.000. Beban bunga 6% dari nilai buku yaitu 24 juta dikali 6% sebesar 1.440.000. Jadi yang ditampilkan di sini bentuknya dalam ribuan ya. Kemudian penurunan wesel bayar yaitu pembayaran wesel angsuran 5.698.000 dikurangi 1.440.000. Nah, kemudian nilai buku 31 Desember 19.743 diperoleh dari nilai buku 1 Januari 24 juta ya dikurangi beban bunga. Dikurangi penurunan wesel bayar ya. Nah, maka seterusnya baik tahun 2015, 2016, 17 dan 18 seperti itu yang nanti menghasilkan pada pembayaran wesel angsuran di akhir yaitu 28.490, kemudian beban bunganya adalah 4.489, kemudian penurunan wesel bayar secara total adalah 24 juta ya sesuai dengan di sini nilai tadi penerbitan weselnya yaitu 24 juta. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pertama adalah beban bunga dan wesel bayar pada kas. Nah, ini dilihat dari berdasarkan tabel tadi ya. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran kedua tahun 2015 juga sama, beban bunga
wesel bayar pada kas. Seperti yang ditunjukkan ayat jurnal sebelumnya, pembayaran kas tetap sama setiap tahun, akan tetapi pembayaran bunga dan pokok berubah setiap tahun. Hal ini dikarenakan dengan dibayarnya pokok nilai buku wesel angsuran menurun setiap tahunnya yang mengakibatkan menurunnya nilai komponen bunga pada periode berikutnya. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran terakhir di tahun 2018 yaitu beban bunga dan wesel bayar pada kas. Setelah pembayaran terakhir, nilai buku wesel angsuran menjadi 0, menunjukkan bahwa wesel angsuran akan dibebaskan oleh bank. Contoh latihan ayat jurnal wesel angsuran. Pada hari pertama tahun buku, perusahaan menerbitkan wesel angsuran dengan jangka waktu 5 tahun senilai 30 juta dengan bunga 10% dan pembayaran tahunan sebesar 7.914.000. Pembayaran pertama terdiri atas bunga sebesar 3 juta dan pokok sebesar 4.914.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan wesel angsuran dan buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pertama wesel angsuran. Nah, untuk menerbitkan wesel angsuran senilai 30 juta untuk kas, maka jurnalnya adalah kas pada wesel bayar. Sedangkan untuk membayar pokok dan bunga atas wesel angsuran, maka jurnalnya beban bunga dan wesel bayar pada kas. Berikutnya adalah pelaporan liabilitas jangka panjang. Hutang, obligasi, dan wesel bayar dilaporkan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Bagian dari obligasi atau wesel bayar yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Sisanya dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai tambahan atas nilai pokok obligasi. Diskon yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurang atas nilai pokok obligasi. Penjelasan mengenai obligasi dan wesel bayar juga harus dilaporkan di laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah tampilan pelaporan obligasi dan wesel bayar. Nah, di sini dapat dilihat liabilitas lancar. Ya, di sini hanya memperlihatkan sisi liabilitasnya, yaitu liabilitas lancar yang terdiri dari hutang usaha, wesel bayar, hutang upah dan gaji, hutang pajak penghasilan, dan hutang bunga. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya yaitu hutang obligasi, ya, kemudian dikurangi diskon ya yang belum diamortisasi dan wesel bayar ditambah wesel bayar. Maka total liabilitas adalah 2.315.400.000. Materi berikutnya tentang analisis dan interpretasi keuangan. Berapa kali beban bunga diperoleh? Analisis risiko yang pemegang saham tidak akan menerima pembayaran bunga dengan menghitung berapa kali beban bunga diperoleh selama tahun berjalan sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini rumusnya bahwa berapa kali beban bunga diperoleh. Rumusnya adalah laba sebelum PPh ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Rasio ini menghitung jumlah pembayaran bunga yang bisa dibayarkan dari penghasilan periode berjalan, mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga. Oleh karena pembayaran bunga mengurangi beban PPh, rasio ini dihitung dengan menggunakan laba sebelum PPh. Sebagai contoh, data berikut diambil dari laporan keuangan tahunan terbaru PT Aneka Tambang Persero Tbk dalam jutaan rupiah. Beban bunganya 234.500 juta. Kemudian laba sebelum PPh-nya 3.895.495 juta. Ya, ini karena ini dalam jutaan. Berapa kali beban bunga diperoleh untuk PT Aneka dihitung sebagai berikut. 385.495 ditambah 234.500 dibagi 234.500, maka hasilnya adalah 17,61. Satuannya adalah kali ya, jadi 17 kali. Nah, artinya apa? Artinya bahwa
Kita lihat dulu sebelumnya ya, membandingkan angka tersebut dengan berapa kali beban bunga diperoleh untuk PT Garuda dan PT Indosat ya. Sebelumnya kita lihat di sini. Nah, PT Aneka Tambang beban bunga dan labanya ya sudah kita lihat tadi. Kemudian berapa kali beban bunga diperolehnya adalah 17,61 ya, 17 kali lah. Kemudian PT Garuda 7 kali dan PT Indosat 1 kali. Nah, rasio berapa kali beban bunga diperoleh 17 kali tadi menunjukkan bahwa perusahaan PT Aneka Tambang menghasilkan pendapatan sebelum PPh yang cukup untuk membayar bunga. Ya, jadi 17,6 ini adalah kemampuan untuk membayar bunga. Hal ini berarti pemegang hutang memiliki perlindungan yang sangat memadai terhadap kemungkinan penurunan laba. Nah, jika dibandingkan dengan Indosat yang hanya 1 kali, ya tentunya sedikit penurunan dalam penghasilan Indosat dapat membahayakan kemampuan pembayaran bunga. Kemudian yang PT Garuda terletak di antara Aneka Tambang dan Indosat dengan rasio sebesar 7,89. Kita lihat di sini contoh ya. Contoh soal, Hendra Industries melaporkan data dalam laporan laba rugi untuk tahun 15 dan 14 ya, beban bunganya 200 juta, labanya 1 miliar. Untuk tahun 2014 beban bunganya 180 juta, labanya 720 juta. Hitung rasio berapa kali beban bunga yang diperoleh untuk tahun 2015 dan 14. Kemudian apakah rasio tersebut meningkat atau menurun? Ya, kita lihat. Nah, berdasarkan rumus tadi, maka untuk tahun 2015 diperoleh nilai 6 kali dan untuk 2014 diperoleh nilai 5 kali. Kemudian rasio berapa kali beban bunga diperolehnya meningkat ya. Karena 2014 hasilnya 5 dan 2015 hasilnya 6, artinya meningkat. Sehingga pemegang utang memiliki keyakinan lebih akan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu tentang soal ilustratif. Tahun fiskal PT Rossi Indah, sebuah perusahaan produsen perlengkapan akustik, berakhir pada tanggal 31 Desember. Berikut adalah transaksi pilihan untuk periode tahun 2014 sampai 2021 yang melibatkan penerbitan hutang obligasi oleh PT Rossi Indah. Tahun 2014 di sini ada jurnal ya. Tanggal 30 Juni menerbitkan obligasi yang dapat ditebus dengan nilai nominal 2 miliar, jangka waktu 25 tahun dengan bunga 7% pada tanggal 30 Juni untuk memperoleh kas sebesar 1 miliar 920 juta. Bunga dibayarkan 2 kali setahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, kemudian tanggal 31 Desember di sini ada 3 transaksi ya di 2014, yaitu membayar bunga obligasi semesteran, kemudian mencatat amortisasi diskon obligasi dan menutup akun beban bunga. Di 2015 juga transaksinya yang pertama membayar bunga obligasi semesteran ya di Juni 30 dan Desember 31. Kemudian di Desember 31 berikutnya mencatat amortisasi diskon dan menutup akun beban bunga. Hampir sama transaksinya ya. Kemudian di tahun 2021 mencatat penebusan obligasi yang dilakukan pada harga 101,5. Saldo dalam akun diskon obligasi adalah 57.600.000 setelah pembayaran bunga dan amortisasi diskon telah dicatat. Nah, instruksi di sini adalah yang pertama membuat ayat jurnal ya, baik untuk tahun 2014, 2015 maupun 2021. Kemudian yang kedua menghitung jumlah beban bunga untuk tahun 2014 dan 2015, dan yang ketiga adalah menghitung nilai tercatat obligasi. Solusinya tadi instruksi pertama adalah membuat ayat jurnal.
Nah, untuk tanggal 30 Juni ya di tahun 2014 ini tadi transaksinya adalah menerbitkan obligasi ya, menerbitkan obligasi yang dapat ditebus dengan nilai nominal 2 miliar jangka waktu 25 tahun dengan bunga 7% pada tanggal 30 Juni untuk memperoleh kas sebesar 1.920.000. Maka di sini kasnya 1.920.000, hutang obligasinya 2 miliar, maka diperoleh diskon hutang obligasinya adalah 80.000. Kemudian tanggal 31 Desember membayar bunga obligasi semesteran. Diskon obligasi diamortisasi per tahun dalam ayat jurnal terpisah, maka jurnalnya beban bunga pada kas. Kemudian transaksi ketiga Desember tanggal 31 mencatat amortisasi diskon obligasi 1.600.000 menggunakan metode garis lurus, maka jurnalnya beban bunga pada diskon hutang obligasi. Dan menutup akun beban bunga, maka jurnalnya adalah intisar laba rugi pada beban bunga. Kemudian untuk tahun 2015 membayar bunga obligasi semesteran, jurnalnya beban bunga pada kas. Kemudian yang kedua juga sama, membayar bunga obligasi semesteran ya, beban bunga pada kas. Kemudian yang tanggal 31 Desember berikutnya mencatat amortisasi diskon obligasi sebesar 3.200.000, maka jurnalnya beban bunga pada diskon hutang obligasi. Dan terakhir menutup akun beban bunga adalah intisar laba rugi pada beban bunga. Kemudian jurnal di tahun 2021 yaitu transaksinya mencatat penebusan obligasi yang dilakukan pada harga 101,5. Saldo dalam akun diskon obligasinya adalah 57.600.000. Setelah pembayaran bunga dan amortisasi, maka jurnalnya hutang obligasi 2 miliar, rugi atas penebusan hutang obligasi 87.600.000. Kemudian di kreditnya diskon hutang obligasi 57.600.000 dan kas 2 miliar 30 juta. Nah, kemudian instruksi yang kedua tadi diminta untuk menghitung jumlah beban bunga untuk tahun 2014 dan 2015. Jumlah beban bunga di tahun 2014 adalah 70 juta ditambah 1.600.000 yaitu 71.600.000, dan di tahun 2015 yaitu 143.200.000 diperoleh dari 70 juta ditambah 70 juta ditambah 3.200.000. Kemudian instruksi ketiga adalah menghitung nilai tercatat obligasi, yaitu nilai tercatat awal 1.920.000.000, kemudian diskon diamortisasi di tahun 2014 sebesar 1.600.000 dan diskon diamortisasi di tahun 2015 adalah 3.200.000, sehingga nilai tercatat obligasi di tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.924.800.000. Nah, begitulah penjelasan tentang liabilitas jangka panjang, khususnya adalah obligasi dan wesel angsuran. Terima kasih. Materi ini saya ambil dari Carl Warren, James Reed, Jonathan Ducak, Nofris Suhardianto, Devi Sulistyo Kalanjati, Amir Abadi Yusuf, Hairul Jakman, dengan judul Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Salemba 4 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.